kisah cintanya juga mulus loh. Seperti para artis berikut ini yang walaupun memiliki semuanya tapi statusnya masih single alias menjomblo. Siapa saja mereka? Indra L. Bruggman. Siapa sih yang gak meleleh lihat ketampanan wajahnya? Kayaknya sekali tunjuk wanita-wanita pasti gak akan nolak kalau ditembak. Walaupun telah menginjak usia kepala 3, pria keturunan Sunda Belanda ini masih belum terlihat memiliki gandengan. Claudia Cynthia Bella, artis cantik yang kini telah berhijab, pernah beberapa kali jatuh bangun dalam hubungan asmara. Sebut saja Raffi Ahmad, Panji Prihatmojo, Ananda Mikola, dan yang terakhir Chico Jericho adalah sejumlah pria yang pernah mengisi relung hatinya. Kini setelah hampir setahun jomblo, Bella masih terlihat sendiri dan belum memiliki seorang kekasih baru. Syahrini. Nama Syahrini memang selalu ramai diperbincangkan. Terlebih lagi statusnya yang hingga kini betah menjomblo. Setelah putus dengan kekasihnya Bubu, pria asal Malaysia di tahun 2014 lalu, Syahrini sempat dikabarkan dekat dengan DJ asal Belanda, Das Berlin. Terbukti dengan beredarnya foto-foto kemesraan di akun Instagramnya. Namun lagi-lagi kabar hubungan spesial itu tidak lagi terdengar kelanjutannya, dan sampai saat ini status Syahrini terlihat masih menjomblo. Itulah beberapa artis Indonesia yang masih betah sendiri walaupun memiliki wajah paras rupawan dan sukses. Bagaimana ya dengan bintang tamu kita hari ini yang juga masih betah sendiri? Kenapa sih belum punya pacar? Tetap di Basa-Basi ya. Bapak senang banget hari ini kayaknya, Pak. Senang banget. Mungkin lu senang karena lu sudah punya istri, punya anak, mapan pula. Jadi kayaknya udah punya segala-galanya gitu dalam hidup. Bukan hanya gua, karena salah satu penonton yang ada di sini baru aja melangsungkan pernikahannya. Udah nggak jomblo. Apa yang mau ditanyain, Pak? Harus menikahnya pakai kalung warna emas. Yang mau ditanyain apa, Pak? Iya, satu pertanyaan sih. Nggak nyesel. Sekarang gini. Tadi kita udah lihat highlightnya ya, artis-artis yang ya pokoknya kalau orang mikirnya udah artis, udah mapan, udah cantik, ganteng, punya umurnya semua, udah punya semua, umurnya udah mau 30, kemudian nggak punya pacar atau single atau jomblo, itu entah kenapa kayak jadi masalah banget di Indonesia. Sampai harus dicari tahu ini apa sih penyebab mereka jomblo. Sampai pagi ini kita ngebahas masalah itu loh. Ini tapi mungkin gini, mungkin sekarang ada yang lagi nonton seorang ibu yang anaknya udah 27, 28, 30. Terus udah mulai pusing, kok anak gua nggak kawin-kawin ya? Kenapa ya? Setiap kali ditanya sama anaknya, ya belum nemu, atau jangan-jangan ada masalah lain. Betul, tapi yang pasti sih salah satu penyebab kenapa kayaknya jomblo sekarang bermasalah, itu adalah media sosial. Tuh kan? Nah, si media sosial datang. bukan. Kita sudah punya pasien-pasiennya hari ini. Banyak, Pak. Oh, oke. Tapi udah diseleksi, kok nggak rumah kita nggak muat. Iya, betul. Langsung saja silakan masuk, Teletubbies. Tarik. Nah, ini Tinky Winky. Olivia Galiani, Lenanda dan Baimo. Dan mereka tergabung dalam The Jomblo. Selamat datang. Tunggu, yang Selamat datang. siapa sih? Biasa. Loh, jomblo nggak? Nggak ada tadi jomblo. Udah gua Kenapa tiba-tiba jomblo? Ngomongin lifestyle, syuting apa? Yes. Kreatifnya Bo, mana nih? dengerin. Heeh. Jomblo itu Jomblo juga nggak mungkin sendiri. pacaran nggak mungkin cuma berdua. Kalau nih, jadi pacaran mau bisa lebih dari satu kan? bisa. Jomblo belum tentu sendiri. Kamu ngobrol aku foto ya. Oke. Apa? Lu pikir acara reuni ini? Bener. Ini kayaknya bisa dijajain villa kayaknya kita. Yang bikin miris sih ini ya. Apa? Mereka ganteng, cantik, masih jomblo. Kita berdua udah berkeluarga, bingung gitu ya. Kita jelek-jelek aja lah. Enggak sih, sebenarnya ini bukan cuma sekedar kenapa kalian jomblo. Kita tuh pengen mengulik di balik itu. Karena ini curhatan dari ada 100 ibu-ibu yang anaknya udah umur 30 dan belum menikah. Juga bingung untuk mencari. Itu pertanyaan yang sebenarnya kalau dijawab juga
jawabannya tuh kan gitu-gitu doang. Tapi gue yakin sih kalau kayak Olivia sama... dibuat ini Nggak bisa, ini penting banget. Ini mau dibikin undang-undang sama presiden. Olivia, lurus asap. Oke pemirsa, pokoknya kita akan menguak semuanya, tapi tidak cuma sekedar itu. Karena nanti kita akan benar mencari tahu apakah memang di lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka santai atau sebenarnya mereka bergejolak. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Bergejolak. Terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asyik sendiri, lama tak ada yang menemani rasanya. Happy Show. Oke, saya dapat salam. Makanya keren banget. Malah mana-mana. Lagi ngapain bro? Biasa main Dota. Oh, udah gak mikirin selfie lagi kan? Enggak lah, gila. Ya, gitu dong, move on. Ya, Udah, gue keluar dulu bro, baper. oh iya. Hati bro. Itu tadi kita lihat jenis-jenis jomblo ya. Nih gue nggak tahu apakah mungkin tergantung umur kali. Mungkin kalau umurnya kayak di bawah 20, menjadi jomblo dan single itu kayak banget. Tapi kalau udah kayak nya tuh kayak jadi masalah penting banget dalam hidup. 2 bulan jomblo stres kan? Enggak. Ah lu nggak mungkin 2 bulan jomblo, pasti pacar lu bertebaran. Lebaran, nyamuk kali ya. Terus sekarang? Pas umur 20. 20. Pernah. 20, Pak Haji Bolot. 20. Kilafan. Gilafannya banyak ya. 20, iya, kilafan. Kilafan banyak. Jadi cewek satu sini. Iya, cewek satu sini. Oh jadi nggak pernah setia gitu maksudnya? Setia kalau ditelepon. Kalau nggak Sekarang setia. teknologi udah serem, bisa ngecek di mana? Iya benar. Oh, ada aplikasinya sekarang ya. iOS 9. Jadi kalau gue tanya tadi dari berbagai kata. Iya Baim, pacarnya. Wah, ini pencitraan banget nih. Adegan syuting. Ini pas mau bunuh diri ya. Oke, ini sama mama, sama ade ya. Oh. Nah, ini mau nikah. Benar. Iya. Itu sama yang ngukur kan? Bukan lah, bukan lu. Lu beneran mau nikah? Bener. Kapan? Bentar lagi. Amin. Amin dong, bingung nih. Karena mereka jadinya nggak percaya kan. Main nikah. Apa yang bikin lu mau nikah apa? Iya. Selain kepepet umur. Mau punya anak dong. Karena cuma mau punya anak. Lu buru. Bengek dia. Dia bengek. Oke, ini Baim. Ini juga Baim. Emang lu ngebayangin kehidupan pernikahan kayak apa sampai lu kepengen? Yang pasti sih indah. Karena Banyak main. Silakan gini. Setuju nggak Indah? Ya pasti indah lah, indah. Karena kan Jadi pacarnya Indah namanya. Adegan sinetron paling indah. Pacarnya Indah. Gila, Oh, ini in the movies, right? Kalau untuk seorang veteran Antolin, dia bilang pernikahan itu indah. Itu cuma ada di film. Ya, Ada di mostly sinetron. sekarang gini. Setuju. Sinetron, semuanya indah, ya kan? Dibuat indah, masalah nanti akan kelar, gitu loh. Gue juga nggak mau buru-buru menikah terus kemudian Divorce apa? begini. Ya, basic like that lah. Baim juga sempat ada ketakutan yang seperti Betan bilang. Sempet lah, kenapa juga sempet ya. Gila lu 34 tahun sampai sekarang belum. Tua juga kamu ya? Panggilnya yang kalau ini misalkan orang baru, Om Baim. Capek deh, nggak bilang orang baru gitu. Enggak. Mereka kan memang belum pernah menikah gitu kan. Kalau gue memang pernah menikah dan gagal gitu. Dan itu Saya menikah kayaknya nggak lebih mudah 50 kali. sampai sekarang gitu aja. Di adegan. Oh dia adegan, beda. Oh beda. Depan itu. Udah kan 25 kali. Kali kayak gue. Kamu juga sama. Makanya. Tapi kan itu pura-pura. Ini acara apaan sih gue bingung jadinya. Nggak, ini lifestyle loh.
Gini. Oke, gue kasih tahu gini ya. Oke, kita akan buka kartunya. Sebenarnya nanti di segmen 3 kita akan mendatangkan ahli pembaca wajah. Jadi dari tadi jawaban-jawaban kalian ini dianalisa karena kita akan cari tahu beneran gak sih kalian itu belum menikah dan happy atau sebenarnya ada gejolak di dalam hati. Ya, kita pengen tahu dulu. Mukanya mau dinilai. Ini lagi dinilai mukanya. Bodoh-bodoh nih bintang tamunya. Bagi penonton aja. Lu mau nikah, ini baru nikah, jangan sampai masalah. Mau dinilai. Inilah, gua udah ngomong. Mereka kan Oh bener. Ya kan, udah mulai tertekan. enggak, lu ngundang jomblo bintang tamu yang ketika di kamera itu akan kelihatan bukannya yang memang mereka enggak. Mereka nggak jomblo, mereka hanya belum menikah. Ini yang ada kita yang jomblo nih lama-lama nih. Lu tolongin gue. Karena kita akan lihat hal yang ditakuti oleh jomblo dan manfaat dari menjadi jomblo. Ini lihat. Mana? Nih, kamera. Ayo, bro. Tuh. Ada kalanya generasi muda menganggap jomblo itu adalah sebuah aib. Faktanya, ada loh hal yang ditakuti oleh para jomblo. Berikut basa-basi merangkum 3 hal yang paling ditakuti oleh para jomblo. Malam minggu. Para jomblo berharap hujan badai di malam minggu, biar nggak ditanyain kenapa nggak keluar rumah. Hari raya. Para jomblo akan menghindar dari tante-tante rese. Katanya biar nggak ditanya kapan nikah. Terakhir adalah pesta pernikahan. Si jomblo akan memilih pergi dengan teman-teman atau tidak pergi sama sekali daripada ditanya mana gandengannya. Eits, jangan mengucilkan si jomblo dulu. Ternyata jomblo juga memiliki manfaat positifnya loh. Berikut beberapa manfaatnya versi basa-basi. Pertama, para jomblo akan pandai bergaul. Mereka dapat dengan bebas berteman dan pergi dengan siapa saja tanpa gangguan dari pasangan. Karena kalau sudah punya pasangan, pastinya jarang berkumpul dengan teman-temannya kan? Kedua, tidak mudah stres. Faktanya, jomblo justru lebih terhindar dari stres karena mereka tak memikirkan masalah yang berkaitan dengan hubungan romantis atau pasangan. Terakhir adalah kebebasan menentukan hal besar. Hal ini begitu terasa ketika kamu hendak memutuskan sesuatu, terutama yang mencakup tujuan hidup. Misalnya ketika kamu hendak memilih tempat kerja untuk merintis karir jangka panjangmu. Udah gini ya. Ini biar kita basa-basi aja ya kan. Ini temanya jomblo. Ya udah bilang aja jomblo. Pada nggak di aku ngambek habis acara. Lu maunya apa sih? Cipan bingung gue. Mereka jawab nggak jomblo, lu marah. Emang beneran nggak jomblo gimana? Jomblo nggak mau juga. Tanya sendiri buat mereka masalah nggak? Ya nggak masalah. Nah berarti sekarang tugasnya gimana? Tanya sendiri jawab sendiri. Sekarang oke gue tanya. Dia kalau di rumah juga gitu. Habis mandi ke kaca, udah makan? Belum. Udah sekarang gue tanya. Lena, lu belum menikah, lu masalah nggak? Enggak. Tuh kan, jawabannya sama. Kokoh, kamu belum menikah, masalah nggak? Menurut El? Nggak, biar gak lama durasinya. Terus ternyata endingnya jawabannya adalah nggak masalah. Makanya tadi gue kenapa nanya sendiri? Oke, lama-lama kita yang bermasalah ini. Nah sekarang makanya kita pengen cari tahu nih, ngasih tahu sekarang yang belum menikah dan ternyata buat mereka tuh masalah banget. Menurut lu kalau orang sampai belum menikah dan sampai ngerasa bermasalah, berarti apa yang kurang dari mereka? Mungkin jalur hidup seorang kan mungkin pemikiran adalah lahir, sekolah, kerja, menikah, punya anak. Itu mungkin yang terjadi di masyarakat sedunia seperti itu. Tapi kan ada orang yang lahir, sekolah, kuliah, ya kan, kerja, balik lagi kuliah, buka usaha sendiri, baru menikah. Kan perjalanan hidup orang-orang kan berbeda-beda. Perjalanan hidup saya berbeda dengan Lena, berbeda dengan Baim, berbeda juga dengan Olive, berbeda juga dengan Cici, berbeda juga dengan Wendy. Jadi tidak bisa kita paksakan kehidupan setiap orang kepada kita juga. Dan kita juga nggak memaksakan orang untuk mengerti kita. Ngerti nggak? Nggak ngerti memang. Cek ke vokal sini. Bisa sama ya? Udah.
dari sini dan kita akan cari tahu sebenarnya mereka beneran santai atau di hati mereka bermasalah sih. Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi. Udah jomblo setahun. Jomblo udah hampir setahun. 4 bulan. Baru putus saya mah. Ya kurang lebih setahun. 1 tahun. 2 tahun kayak gitulah, 2 tahun lebih. Udah hampir 3 tahunan. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Saya bukan paranormal, saya cici gelodok. Ada yang bilang ketika usia sudah 30 ke atas dan kalian masih single, ada sebuah rasa malu untuk mengakui di depan umum. Setuju nggak dengan statement itu? Lena dulu deh, cicilannya yang paling bijaksana kayaknya. Lu makan dulu, Len. Boleh, lu jawab, Len. Iya, lu jawab, boleh. Lu jawab sama lampu, boleh nggak? Nggak apa-apa, dia dulu dia mau jawab. Iya benar. Lu dulu, Len. Jawabnya pakai Jangan, ke Wendy aja boleh. Cilena. Iya, mau jawab. Jangan kamu yang ditanya. Cicilena. Sebelum cicilalan. Ayo cicilena. Tanggal 1 cicilan, bener. Setuju nggak? Jadi inget. Nggak tahu ya, kalau gue pribadi sih enggak ya. Oke, lu enggak? Baru nggak malu, nggak apa. Koko Betra? Jomblo aja. Udah malah nggak kerasa ya, udah kerasa ya. 6. Udah nggak berani. Iya, kalau udah di atas 30 dan lu masih single, ada Mas single beneran apa single peres? single beneran. Single beneran? Lo ada kayak sebuah rasa malu untuk mengakui depan umum, ya gue nggak punya siapa-siapa emang. Ya kan? Are you single? Yes I am. Kan bisa begitu kan? Oh, karena ada lanjutannya. It's more open gitu loh. Are you single? Yes I am. Gue mau nanya dia takut dicepol gue. Oh, konde kali yang dicepol. Nah, baik. Orang kali tanyain. Jawab durasi. Iya. Malu gak? Malu sih dia. Kalau iya benar. Kalau gua sih jujur malu. Bener malu. Ih, malu. Malu lah. Kadang-kadang udah 3 sama orang tua pun kadang-kadang kita mau jawab, ya mana ini calonnya? Iya, bentar lagi. Emang malu kok sebenarnya 34. Sekarang udah 34 juga. Tapi emang belum ada gimana caranya. Apakah betul Baim mencurahkan hati yang paling dalam atau dia lagi pencitraan ya? Lagi menarik hati. Mau menarik hati seseorang. Aku nggak mau jawab lagi malah. Gitu sih lu. Dia mau tanya. Gue dipelintir sakit beneran ya ampun ibu. Ibu pantesan jomblo ibu. No wonder. Oh my god, sekarang gue tahu kenapa dia single. Sekarang nih. Karate Kid lawan Kung Fu Panda dong. Saya akan panggilkan aja ya. Mbak Popi, silakan masuk Mbak Popi. Lu bisa lagi nih. Gue takut sama dia. Biar Mbak Popi baca semuanya. Mbak Popi, apa kabar Mbak Popi? Ini dia nih ditunggu-tunggu. Oke. Kata bintang tamu dari segmen 1 aja narasumbernya. Mbak Popinya di sini aja deh, gue takut sama dia, Bu. Tadi dipelintir sakit beneran. Nah, Mbak Popi, langsung baca semuanya. silakan dilihat. Tadi Popi single. udah punya, udah nikah? Udah nikah belum? Sayang sekali. Pertanyaannya apa? 2 juta rupiah. Oke, kesimpulan dari awal ya, sampai tadi segmen 3, kesimpulannya apa Wendy? Kesimpulannya nggak ada. Kesimpulannya sih 1. Salah undang bintang tamu. Salah tema. Sebenarnya gini, Dibohongin, temanya lifestyle ya. Katanya datang sini dengan semangat, gaya-gaya kan. Ternyata temanya beda nih gitu. Jadi kita juga nggak ngerti dia nanya apa, kita nggak tahu. jadi intinya mereka semua ini kan belum menikah. Nah di Indonesia itu, ketika sudah mencapai umur tersekian dan belum menikah, entah kenapa menjadi sebuah big deal. Dari semua bintang tamu saya, tadi sih yang lebih mencurahkan hatinya lebih dalam adalah Baim. Dia bilang jujur, ada sedikit rasa. Dia lagi menarik simpati publik. Ya. Ada rasa. Spasi Baim kirim ke 9898. beserta foto, alamat lengkap, nomor rekening. Nah intinya saya butuh Mbak untuk beneran gak sih? Mereka memang happy, mereka memang nggak peduli. Iya, kita dari tadi butuh. Karena kita takut kita 6. Udah kelamaan apa disakiti ya? Enggak. Enggak apa? Enggak berasa. Enggak berasa. Tadi pertanyaannya katanya sama jomblo. Mereka single deh. Nah oke, jadi Belum nikah. being single adalah keputusan.
Not really. Tuh, really Raya itu nggak bawah setuju. sadarnya dengan sadar itu different. Oh, Jadi bawah sadar conscious betul. mind sama unconscious mind itu totally different. Jadi maunya kita dengan kebutuhan beda. Yang terjadi adalah yang kita butuhkan. Karena yang kita butuhkan adalah yang kita pikirkan. Bener nggak? Kalau memang dia memutuskan untuk being single, dia tidak akan mencari orang lain walaupun cuma buat deket-deket doang. Dia bisa ketemu keluar dari sini bisa dapat pasangannya, tapi tidak mau. Kenapa? Maka tidak menarik hal itu. Yang ditarik selama ini. Hey! Jadi gini, kita akan menarik sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kita ingin punya pasangan A, B, C, D, E, F. Tapi yang dibutuhkan adalah yang kita pikirkan. Jadi kalau kita mau berdoa untuk mendapatkan pasangan, doalah sesuatu yang kita butuhkan atau yang dibutuhkan adalah yang kita pikirkan. Jadi yang dibutuhkan adalah yang kita pikirkan. Kalau berpikir perempuan di mana-mana nanti akan menyakiti bla bla bla, maka yang terjadi it's always happen like that. Jadi akan selalu bentuknya namanya fraktal di psikologi. Jadi apabila pernah terjadi lagi. Nah, lo pernah disakitin, lo nggak usah jauh-jauh, lo ganti casing lo pasti disakitin lagi. Hati lu nih yang udah pernah ini. Kecuali lo ganti mindset. Jadi yang Jahat banget ya. Cuma kan, ya, jadi gini, pikiran kita, oke, kita lihat ini di luar mengenai jomblo ya. Pakai gambar nih. Emang, soalnya saya trainer. Ya, jadi yang berusaha disampaikan oleh Mbak Popi adalah kita tuh sebenarnya tanpa disadari, lu menarik apa yang sebenarnya ada di bawah alam sadar. Ini bisa kita gambarkan gini. Oke, kita lihat tisu. Tisu ini bergerak apa diam atau bergerak? Diam. Oke. Diam ya. Bagian terkecil dari tisu ini kalau diuraikan adalah tisu. Tisu kalau diuraikan lagi adalah kertas. Kalau diuraikan lagi adalah Pohon. Kertas. Langsung aja ke pohon. dia adalah atom. Oke, atom kalau diuraikan lagi adalah ion. Ion kalau ion itu diam atau bergerak? Bergerak. Benda diam atau bergerak? Bergerak berarti. Bergerak. Oke. Ion kalau diuraikan lagi adalah kuanta. Kuanta diuraikan lagi adalah energi. Manusia kalau terurai, kalau dia meninggal terurai dalam kubur dan tinggal apa? Energinya. Energi. Berarti manusia bisa menggerakkan benda. Nah, sekarang kalau manusia itu energinya negatif, dia akan narik segala hal yang negatif. Setuju banget deh ini. Apa, Bu? Ini langsung promo. Fisika saya waktu itu 5. Jadi gambarannya Pada saat Mbak Popi ngomong, gue dalam hati gini, untung gue gak jomblo. Jadi gini, pasangan lo adalah bawah sadarnya lo. Maka dia nggak akan pernah selalu sinkron. Oh, pengennya aura kasih dapatnya aura negatif. Jadi kalau Aura-aura dapat pasangan yang tepat adalah lo memperbaiki diri lo, maka lo akan mendapatkan orang baik akan berpasangan dengan orang baik. Jadi terus dulu. Setuju banget nih. Oke, ini harusnya dari tadi nih. Jadi maksudnya ketika misalnya kita alasannya adalah belum menemukan yang tepat, berarti ada sesuatu yang bermasalah sama kita. Dengan diri kita. Misalnya gini, jadi orang tuh berpikir gini, masa kecil dia nggak mau menikah. Kenapa? Mungkin menikah itu menyakitkan, sesuatu hal yang menyakitkan buat dirinya dia di waktu lalu. Sehingga kalau dia menikah di saat sekarang, itu akan menyakiti lagi. Maka bentuk mekanisme defense-nya dia adalah dengan blocking semuanya. Dengan blockingnya apa? Dia mengasumsikan bahwa semua laki-laki itu negatif. Oke. Maka Semua dia, laki-laki negatif. orang di sebelahnya dia pun negatif, orang di sebelah kirinya dia pun negatif, bosnya dia pun negatif dengan perspektif laki-laki. Dan laki-laki itu yang dilihat negatif berdasarkan dari lingkungan masa lalunya, yaitu mungkin ayahnya. Tapi dia sendiri mungkin tidak sadar. Tidak sadar. Kan itu kejadian itu kan, jadi gini, semua hal yang kita ketahui. Nanti kita ngobrol lagi. Ini bintang tamu saya boleh minum dulu, udah mulai keder mereka soalnya nih ya. Udah mulai keder. Penonton juga gitu, udah ya sekarang. Kayaknya dari perkara jomblo kok jadi berat banget. Tapi kita ngopi ya. Ya udah kalau gitu nanti kita bakal balik lagi pemirsa. Tapi kalau ngomongin tadi Mbak Popi bilang kita sering jatuh cinta bukan karena apa yang kita pengen, tapi karena ada yang tidak kita sadari dari dalam diri. Nah, Bapak ngapain sih pose-pose? Jadi gini Bu. Iya. Kita saksikan tayangan berikut ini. Ya. Percayakah pemirsa, di dunia ini ada orang-orang yang tidak jatuh cinta dengan manusia, tetapi pada benda-benda mati. Berikut kisah jatuh cinta unik yang telah dirangkum basa-basi. Kasus Eija Rita Berliner bisa dibilang paling unik. Eija jatuh cinta pada tembok, bahkan kemudian menikahinya. Eija Rita Berliner Mauer, namanya pun berarti tembok Berlin, Jerman. Eija memutuskan menikahi tembok Berlin pada 1979.
Ia mengaku jatuh cinta pada benda saat berumur 7 tahun. Eja sama sekali tidak pernah jatuh cinta pada manusia. Selanjutnya pria bernama Nathaniel. Dia tak hanya sekedar merawat mobil merah miliknya, namun dia jatuh cinta dengan mobil tersebut seperti layaknya kekasih. Dia menciuminya, memeluknya, menjaganya. Dia merasa baik-baik saja, walau banyak orang menganggap dirinya aneh dan gila. Jatuh cinta menarik lainnya dialami oleh pria bernama Devcat. Berbeda dengan kisah sebelumnya yang hanya pacaran dengan benda-benda, Devcat berencana akan menikah dengan 2 boneka seukuran wanita pada umumnya. Walau tinggal dengan 2 wanita, Devcat mengatakan hubungan mereka baik-baik saja dan akur. Nama boneka cantik tersebut adalah Sidor Kuroneko dan Elena Vostrikova. Baginya, hidup bersama 2 bonekanya akan membuatnya mendapatkan cinta yang utuh selamanya tanpa pengkhianatan. Ya, kalau gue udah mulai ya? Udah serius banget jadinya. Gara-gara tisu, pembahasan terus berlanjut ya, terus berlanjut. Masih pakai tisu. Oke. Pokoknya intinya seperti ini ya pemirsa. Kenapa sih kita ngebahas hari ini soal masalah jomblo, single ataupun belum menikah? Karena ada sebuah pandangan yang mengatakan sebenarnya ketika orang membuat statement I'm single and happy, itu katanya pembohongan diri. Ada sebuah statement seperti itu. Asumsi. Nah, asumsi masyarakat. Makanya sekarang kenapa kita mengundang para single-single ini yang belum menikah supaya untuk ngasih lihat ini beneran nggak sih? Silakan kalian patahkan teori itu kalau memang kalian tidak merasakan itu. Nah, kenapa kita mengundang Mbak Poppy? Karena beliau adalah ahli yang membaca micro expression. Nanti akan cari tahu beneran nggak sih? You are really happy or not? Dan mereka ini menyembunyikan berbicara tadi. Mereka menyembunyikan ya tadi. Udah tanyain gua aja dah. Jangan-jangan dia udah di defense loh dari tadi tuh. Jangan menurut Mbak Poppy lu defense. Oke. Alif dulu, Alif karena dari tadi yang paling susah saya tembus. Ditahan dulu Mbak Poppy, kita akan segera tahu jawabannya dan kita akan segera tahu Mbak Poppy ngebaca muka mereka seperti apa. Tetap di basa-basi ya, basa-basi. Nanti dari Alif dulu. Sampai kapan tuh harus menunggumu di sini? Sebelum dibaca micro expression, tadi pas kita ngomongin soal menikah, coba dikasih tahu. Ini jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi masa-masa yang belum ditanyain belum nikah. Menurut Cilena, nikah tidak nikah adalah sebuah keputusan. Betul. Ya, jadi menikah atau enggak itu adalah sebuah keputusan pribadi ya. Pribadi ya, kita bisa menjalaninya ya udah, dan kita bertanggung jawab untuk itu. Tapi untuk saat ini ya. Iya, untuk saat ini. Saat ini untuk memilih untuk tidak menikah ya karena ya seperti itu. Karena untuk seorang Lena menjadi single dan tidak menikah itu konsekuensinya lebih bisa dia jalani dibanding memiliki suami dan menjalani sebuah kehidupan rumah tangga. Karena ketakutannya, Ketakutan terhadap Bapak. Kenapa? Enggak. Itu bentuk pernyataan dari seorang Lena. Bukan. Baim. Kok gua sih? Jadi kita melihat diri orang lain itu adalah diri kita. Dia menyatakan sesuatu yang menurut dia adalah dia. Maka dia menjawab pertanyaan itu. Sama, jangan lupa cek. 2 juta rupiah. Jadi maksudnya. Oke, penumpang selanjutnya kita tunggu ya. Masih di 021. Jadi tadi dia mengatakan bahwa itu keputusan. Kemudian belum mau menikah tadi. Walaupun pada saat ini gitu kan. Kemudian salah Berarti tunggu dulu. Kalau yang bereaksi adalah seorang Mbak Imwong, sebenarnya dia itu juga nggak pengen menikah. Berarti dia ada ketakutan juga. Ada. Dia pengen banget. Oke, terima endorse untuk pernikahan. Tapi gue harus bilang ya, 4 orang di sini punya persoalan yang sama latar belakang. Betul, bacakan mikro ekspresi. lagi dibacain. Punya persoalan yang sama dari Olive dulu. Persoalan berkaitan sama bahagia nggak dengan kondisi sekarang? Saya biasa aja ya. Oke, pada saat bicara biasa aja ada ketakutan di situ. Karena ada alisnya tadi bergerak di sini. Jadi ada sedikit keraguan. Ada scare. Terus yang ini berkaitan dengan laki-laki. Berkaitan dengan perkawinan, berkaitan dengan laki-laki, berkaitan dengan figur ayah. Ini apa sih? Nebak-nebak gitu? Ya, enggak, saya nanya. Jawab aja. Kalau nggak mau jawab, it's okay. Jadi yang micro expression bukan menganalisa jawaban, tapi ekspresi wajah.
Sekolah di mana? Jadi Belajar ini. lu nggak usah ngomong, gue bisa baca apa yang di pikiran lo. Oke, soal lu ingin menikah atau enggak? Lo mau menikah Gue nggak? lagi nanya dia loh nih. Kalau menikah itu kan ibadah, ya pasti mau kan, harus kan, akan menjalankan. Cuman kan tinggal the right person and the right moment gitu aja. Lu scare, dia scare terhadap perkawinan. Bu, next bu, next. Berikut. Terima, panggil satu. Berikut nomor berikut kan. Pasien selanjutnya. Betran, are you happy being single? Amat single. I'm not married yet. Oke. Lu bahagia dengan kehidupan lo sekarang? I'm blessed. Oke, terus ada kemarahan dari masa lalu? Oke, dia jawab jujur. Dia jawab jujur. Lo mau nanya apa aja dia jawab jujur. Emang orangnya apa adanya berarti. Iya. Jadi kalau dibilang dia beneran happy, Lo defense, tangan lo sama kaki lo defense. emang dia defensif dari saya dipelintir buat sakit banget. Defense ini lihat. Lena, Ini Saya jujur. Oke, bagus. Lena. Lena. Apa keputusan yang belum mau menentukan untuk menikah sekarang? Kenapa? Alasan apa? Dari masa lalu? Dari masa lalu pastinya. Berkaitan dengan keluarga, orang tua? Oh enggak, kan aku udah pernah menikah masalahnya. Jadi ya udah. Oke, udah pernah menikah, terus sekarang ada yang mendekati nggak? Kenapa? Ada yang mendekati nggak? Oh, banyak dong kalau yang mendekati. Ada yang disuka nggak? Ini gue. Bapak mau nikah kalau di sini nonton. Terus kenapa belum mengambil keputusan untuk menerima? Belum mau aja. Belum mau? Keputusannya sampai sekarang belum mau. Belum mau? Alasannya belum mau kenapa? Nggak mau aja. Nggak mau. Berkaitan dengan kekerasan? Kekerasan apa nih maksudnya? Berkaitan dengan kekerasan, belum mau menerima berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga? KDRT. Oh enggak. Berkaitan dengan cinta? Enggak. Berkaitan dengan masalah waktu, me time yang makin sedikit karena nggak punya waktu. Nah itu dia, saya lebih suka Yang dengan me time. berkaitan dengan segala macam hal sehingga banyak tekanan, aturan sehingga membuat tidak nyaman dengan kondisi sekarang. Enggak. Tidak. Jadi saya monoton. Dari jawabannya gimana? Pada saat dia mau memutuskan untuk menikah banyak. Rumah Im, Pada saat dia mau menikah, pada saat dia mau menikah ini. Gue banyak dia enggak. Karena berarti lu agak susah dibaca, Bo. Ya, pada saat memutuskan itu banyak yang hilang. Keputusan itu belum mau diambil karena banyak hal yang berkaitan dengan masa lalu, masa kecilnya tepatnya. Di waktu kecil dia melihat satu kondisi keadaan yang mungkin membuat ia tidak nyaman untuk berada di posisi itu. Sehingga pada saat membina satu rumah tangga, keadaan yang terjadi di masa kecil itu terjadi lagi. Dan sehingga membuat kondisi... Enggak, itu nggak benar. Sehingga membuat kondisi... Enggak, maksudnya kalau dari masa kecil enggak, tapi maksudnya masa lalu iya gitu. Jadi ada masalah percintaan yang lalu. Udah, baik. Oke. Tapi intinya berarti seorang Lena memang belum menikah, memang karena memang dia belum mau ya. Perhatiin ada bantal di sana, perhatiin tangannya defense. Ini atas persoalan ini. Oh, oke. Ya, satu karena defense tadi untuk... Singkat, Bu. Ya, oke. Baim. Cepat, Baim. Berapa banyak? Saya nggak defense. Dia udah open. Ada Terlalu open. berapa banyak yang jatuh cinta sama dirimu saat ini? Apa, Bu? Dia menunda pertanyaan. Oke, kemudian ada yang disukain nggak? Ada. Mau nikah kan? Ada mau menikah dalam jangka waktu dekat ini? Apa? Mau menikah dalam jangka waktu dekat ini? Lu mau nikah mau lah. Mau. Sudah ada? Belum ada. Belum ada. Lu dari tadi kalau mau nikah belum ada. Banyak yang suka. Cipan, dia banyak yang suka, tapi pada saat dia bilangin belum ada, matanya itu kedip beberapa Artinya? kali. Jadi blinking, jadi artinya dia tidak berani menghadapi kenyataan yang ada. Oke. Tempat bintang tamu sudah dibaca nih. Nanti setelah iklan kita akan lihat Mbak Popi akan membaca ekspresi muka dari Stella Sukarata. Bisa nggak membaca ya? Udah jangan kemana-mana, tetap di basa-basi ya.